Dek Cahyo, dan nanti penutupnya kita bareng-bareng tanggal 30 Desember. Semua mentor saya harapkan bisa bersama-sama kita menutup pasar ya tahun ini. Kita nggak tahu berapa ini nanti IHSG dan siapa juaranya, sekaligus akan kita umumkan pada saat itu, karena tiap hari kita jalan terus ya. Jadi moga-moga ditutup dengan manis lah ya. Jadi seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa proses window dressing ini akan terjadi pada akhir tahun. Ya, jadi ini sekaligus untuk saya sampaikan pada teman-teman pemula ya, yang baru sama sekali baru masuk pasar ya, atau pengenal industri investasi di bidang pasar modal tahun ini dan belum pernah merasakan bagaimana situasi window dressing. Maka kali ini teman-teman akan merasakan bagaimana nuansa window dressing, ya, di mana harga saham itu biasanya akan ditarik naik gitu, dan sudah terasa ya. Kita kalau saya bilang ya mulai pertengahan November, bahkan minggu ketiga lah, antara November itu sudah terasa lagi, terasa nuansa untuk melakukan proses itu. Karena ada proses window dressing yang dilakukan bertahap ya, jauh-jauh hari sebelumnya sampai nanti last minute ya pada tanggal 30 Desember. Jadi ada saja ya saham-saham yang last minute ya. Jadi terakhir pada nanti bursa akan usai gitu, itu ada tarikan-tarikan harga saham yang luar biasa. Tapi biasanya yang begituan sih saham-saham yang lapis ketiga ya, yang tidak terlalu banyak volumenya gitu. Nah, beberapa saham blue chip sudah terasa, sudah mulai dilakukan upaya-upaya mendorong harga itu ke atas, dan kita rasakan ada beberapa saham ya. Nah, kali ini tadi pagi saya sampaikan ada beberapa saham blue chip yang memang belum mengalami kenaikan. Itu ada potensi ya, menurut saya. Satu peluang ya buat kita semua, apakah saham-saham tersebut masih punya ruang untuk naik. Nah, karena apa? Beberapa saham itu begini, saham itu pilihan saya adalah saham yang punya kinerja bagus, ya, blue chip. Dia mempunyai bobot yang tinggi terhadap IHSG. Jadi setiap pergerakannya akan mempengaruhi IHSG. Saya memang lebih cenderung mengambil year to date. Jadi saham-saham tersebut secara year to date mulai dari awal tahun sampai hari ini itu masih mengalami minus, bisa 10%, ada yang 11%, ya itu yang saya pilih. Tapi kita lihat saja ya, seperti Astra, Telkom, gitu ya, BCA, ya itu karena apa? Saham-saham tersebut secara umum dari tahun ke tahun itu belum pernah, atau belum pernah ya, jarang sekali dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan. Dari awal tahun dibandingkan akhir tahun itu selalu akhir tahun lebih tinggi dari awal tahun. Nah, di kondisi pandemi ini memang masih ada beberapa perusahaan yang mengalami masih di bawah awal tahun yang lalu. Ya, ini nggak ada teori yang apa ini artinya di buku seperti itu, enggak ya. Tapi kan masing-masing punya cara bagaimana memprediksi suatu harga saham. Ya, saya masih tetap berpegang pada fundamental dan prospek. Ya, jadi ada teman-teman saya yang dengan ilmu teknikalnya. Ya. Nah, kalau trading saya menggunakan tape trading. Dari
saham-saham Jangan teriak ya. 21 saham yang saya tambah lagi 4 ya, 25 saham, ini mayoritas sudah mengalami kenaikan. Dari kenaikan dulu ya, ini saya ambil dasarnya tanggal 27 November, ya, dan saya luncurkan tanggal 30 November, dengan harap-harap cemas, saya ngitung bersama teman-teman di sini, target-target ya, target 30 Desember dan target 8 Januari. Itu ada yang 6%, ada yang lebih tinggi ya, ada yang 22%. Itu saya nggak ngawur ya, tentu saya pakai hitungan-hitungan juga gitu ya. Nah, itu pun saya moderat, artinya saya tidak terlalu pesimis dan tidak terlalu optimis banget ya. Nah, tapi faktanya sampai hari ini dari 25 saham, yang 21 saya tambah atas usul Pak Yos Rizal, itu saya tambah 4, ya. Tambahan terakhir itu CTRA, WG, SIMP, dan SMGR. Nah, dari 25 saham tersebut, ternyata 16 mengalami, yang belum naik cuma 3. Dari 25 berarti 23 sudah mengalami kenaikan. Ya, mayoritas lah ya. Semua harga naik. Dan 16 saham sudah pernah mencapai target. Ya. Yang tertinggi, target yang melewati tertinggi yaitu ITMG, itu naik 25,9%. Oh maaf, yang tertinggi Antam. Oh, SOTI ya. Oh maaf, SOTI. SOTI itu mulai tanggal 27 November. Sampai sekarang saya luncurkan tanggal 30, naik 77%. Ya. Yang kedua itu rata antara BPKP naik 45 ya. Ini belum dikoreksi. Ini sekarang 40. Ya. Oh, ini sesi 1 ya. Oh, sesi 2 belum ya. Ya, tapi lewat lah ya. Terus ada ITMG naik 25,9%. Ada Antam juga ya, yang naik 46%. Ini saham-saham yang apabila semuanya dibeli, ya rasanya masih surplus banyak lah. Kalau dibandingkan dengan IHSG naik 6,13%, dan untuk Investa ini, indeks Investa pilihan ini 10,83%. Jadi masih di atas IHSG. Ya. Oh, di atas LQ45 ya. LQ45 5,5. Jadi kita 2 kali di atas ya untuk ini. Tapi ya inilah ini pasar. Saya tidak bisa mengklaim akan begini terus ya. Saya hanya memanfaatkan momen yang indah ini, yaitu window dressing. Nah, saya kira masih ada waktu sekitar 7 hari lagi sampai tanggal 30 Desember. Kita masih bisa bermanuver mengikuti pasar. Ya. Saya kira hari ini indeks merah bukan sesuatu yang menurut saya menakutkan. Sehat ya, sehat. Artinya memang indeks itu akan diwarnai seperti itu. Harus ada naik turunnya. Nah, ini naik turun hari ini juga tidak terlalu tajam ya. Tadi sempat naik, itu seru sekali. Dan bahkan beberapa saham yang masuk kategori saham pilihan yang dulu ditanyakan lambat-lambat ya. Misalnya BPKP, saya sudah berkali-kali saya bilang 400 ya target saya, dan sekarang udah lewat lah 400. IJA ya, ini lewat lagi. Dua IJA, BES juga. Ya, itu adalah saham-saham yang lambat waktu itu, tapi begitu naik dia kencang banget. Nah, ini adalah karakter ya, daripada beberapa saham itu punya karakter semacam itu. Ada yang lambat tapi sekali naik kencang, ada yang bertahap ya. Ini kita ikutin aja. Terus untuk saham-saham yang masih belum naik, ini ada ICBP, Wood ya, dan juga DIL. DIL hari ini kayaknya sih naik sedikit ya. Naik ya, iya. Ini ya terutama ICBP dan Wood
ya itu saya tidak ngerti kenapa masih tertekan terus seperti ini, padahal itu dengan saya bikin dengan kinerja ICBP itu luar biasa juga. Jadi ya kalau belum membeli ya nggak usah beli, kita beli yang lain. Itu kalau yang sudah beli ya sekalian sudah nanggung, siapa tahu di last minute nanti akan ada tarikan-tarikan spektakuler juga saya nggak ngerti ya, bisa jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, hari ini rekan saya tadi si Yuli yang posisi ada di Jogja akan mencoba berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Biasa dia ahlinya teknikal dan saya senang sekali interaktif begitu, dan saya harap juga dalam kesempatan-kesempatan teman-teman mentor bisa mendampingi di waktu-waktu yang cukup gitu ya. Kalau Yuli saya kira lebih banyak juga ya untuk memonitor. Nah, saya lihat ada beberapa teman-teman yang mungkin juga pemula sering menanyakan pada Juli ya. Jul, ini resistennya saham ini berapa? Ini supportnya di berapa? Ya, saya lihat pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar sekali, itu bagus ya. Bagus diajukan pada ahlinya. Nah, saya harap si Juli sebagai mentor teknikal bisa menjelaskan dan supaya tidak keliru pemahamannya menafsirkan apa arti resisten dan support itu ya. Itu bisa dijelaskan Yul bagaimana pengertian sampai dengan kemungkinan-kemungkinannya ya, karena kan technical ini support dan resistance itu kan kayak ibarat lantai dan atap begitu kan, itu yang diumpamakan seperti itu. Jadi bagaimana memaknai hal tersebut. Ini belum nanti ada movering average, ada yang lain-lain ya, technical itu banyak sekali sampai di Ichimoku dan sebagainya. Nah, ini secara bertahap teman-teman bisa belajar dengan cara seperti ini. Di luar nanti juga ada beberapa yang sudah minta kepada saya untuk belajar khusus, misalnya technical atau Ichimoku gitu ya. Nah, kita untuk yang belajar khusus mendalami ya, itu kita akan berikan kelas khusus ya. Kelas khusus yang tentu ini karena kita juga diminta pada mentor ya, tentu yang kelas khusus ini ada berbiaya ya. Kalau yang seperti ini kan kita free gitu. Nah, itu kita akan lakukan. Terus kemarin ada pertanyaan usul dari Bu Emi mengenai penggunaan menu-menu ya, operasional daripada Ismat yang menggunakan BNI Sekuritas ini. Nah, ini nanti juga mungkin bisa dibantu Rinaldi bagaimana mengoperasionalkan itu ya, dan bagaimana cara-caranya untuk itu semuanya. Oke, jadi misalnya aja bagaimana mencetak CN, bagaimana menarik uangnya dan tanpa menggunakan sales lagi gitu ya, karena kalau bisa dilakukan semuanya dari rumah itu memang begitu diciptakan si sistem ini, jadi tidak merepotkan, saling merepotkan begitu, semuanya bisa dilakukan dari rumah. Nah, ini nanti kita akan sediakan waktu Bu, terutama teman-teman pemula yang baru membuka rekening atau mengenal online trading ya, khususnya di BNI Sekuritas yang menggunakan sistem online namanya Beyond dan Ismat gitu. Baik Juli, silahkan berdiskusi, menjelaskan apa saja yang Anda mau bicarakan, yang penting bermanfaat buat teman-teman semua. Gitu ya, silakan kita dengarkan sama-sama Yul, waktunya Yul, silakan. Terima kasih Pak Ari. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Ini saya akan membahas yang saham-saham dari Pak Ari. Jadi ini ada 51 saham. Nanti kalau saya juga nggak yakin, maksudnya cukup nggak waktunya, cuma nanti file PPT-nya sudah saya kasih sama Mas Rinaldi, nanti tinggal minta aja. Jadi nanti kalau mau apa, biar dari saya aja dulu. Ambil. Soalnya tadi ada tambahan. Share screen.
Silakan Yul. Kelihatan ya? Nah, ada 51 saham kalau 24 berarti. Nah, ada 24 saham yang dari Investa. Nah, ini kita akan bahas sedapat mungkin, terutama yang agak-agak fenomenal. Nanti juga tadi seperti permintaan Pak Ari tentang support dan resistan. Kadang memang agak disalahpahami dengan beberapa yang nanya tentang resistan dengan target. Ya kadang-kadang bisa, dalam artian kalau saham itu belum mencapai suatu resistan tertentu, itu bisa jadi target. Tapi kalau nanti saham itu tembus resist, salah satu contohnya nanti kayak Telkom, nah itu akan membuat target baru berdasarkan pola. Tapi jangan ditanya kapan targetnya sampai, karena itu bukan urusan saya, bukan urusan kita. Itu biarkan pasar yang membuat. Seperti kayak kemarin Antam minggu lalu saya memberi grafik, tanya Pak Hasan aja, Pak itu bisa nggak 1.700? Pak Hasan aja kan nggak bisa jawab kan. Tahu-tahu kemarin malah terbang sampai 1.900. Nah itu maksudnya kalau target seperti itu, karena ada pola-pola tertentu. Nanti sambil jalan nanti saya bisa menceritakan biar lebih gampang maksudnya resist. Nah yang pertama kita akan bahas dulu tentang IHSG-nya. Bahwa tadi IHSG itu sempat naik tinggi terus koreksi. Kenapa koreksi? Ya kalau menurut chart, berdasarkan chart ya dia sekarang adalah di posisi resist yang ini. Kalau kita lihat dari 2000 panjang yang 2019, 2020, 2018, 2019 sampai ini. Nah, ini kan garis ini namanya garis resist downtrend. Inilah resist ketika dia nggak tembus akan turun ke bawah. Nah ini kan balik ke bawah, Nah ini tadi ke atas kita sempat koreksi berapa? 0,6% ya, habis itu ditarik sampai minus tipis. Jadi kalau ada yang nebak kira-kira 6150 nanti closing ya bisalah nanti di sekitar itu kalau dia mengejar resist tutupnya nanti tanggal 30 Desember bisalah sekitar di area itu. Syukur-syukur bisa lebih. Jadi teorinya begini. IHSG ada resist downtrend-nya sekaligus menulis open gap down yang tanggal 28 yang ini 28 di sini. Nah, itu sekitar di 6.133 ya kira-kira begitulah nanti. Kalau bisa berhasil 6.133 ya bisa berharap 6.340. Cuma ya ini kan berarti kalau tembus besok ngejar 200 poin dalam tempo 200 poin dalam tempo berapa hari ini ya apa mungkin gitu loh. Cuma kalau 6133 kemungkinan iya bisa. Kalau menurut saya ya berdasarkan chart ini iya. Ini bisa. Jadi inilah makanya ini yang disebut tadi Pak Ari bilang atap itu bisa dianggap resist ya seperti ini. Saya udah kasih contoh untuk IHSG. Nah, sekarang kita coba membahas saham yang fenomenal kemarin yang terbang duluan, Telkom yang menurut beberapa orang lama sekali, padahal harusnya tidak. Ini kan kalau kita berbicara, saya selalu berbicara, kita menganggapnya kalau kita kemarin beli di awal November aja sampai di awal Desember itu sudah memberi keuntungan 38%. Makanya saya bilang kemarin resist kuatnya itu di 3.500. Kemarin tembus sampai 3.600 ya. Sekarang tadi agak koreksi sedikit. Nah, di sini caranya kena target. Kalau ditanya target baru ya ini namanya pola double bottom. Ini kan dua bottom, terus tingginya ini atapnya topnya di 3.500, selisihnya ini kita jadikan target ya. Seandainya kalau kuat dia bertahan di 3.500, maka targetnya bisa ke 4.550. Cuma jangan ditanya kapan sampai itu, karena bisa beda-beda horizon waktunya. Tapi kalau menurut saya, harusnya cara berpikirnya begini. Itu kan dari 3.500, katakan dia nanti mampu 4.500 targetnya ini, itu kan sekitar 20%. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu bisa nggak berpikir realistis.
Bapak Ibu sabar nggak menunggu 20% itu selama setahun? Itu kan kasarnya Bapak Ibu beli 3.500 kemarin atau berapa Pak Ari yang kemarin bicara 3.000, saya bilang supportnya 3.250, 3.250. Sekarang naik Bapak Ibu tahan, bisa tahan megang dengan nanti potensinya sampai 4.500. Nah, 20% itu naiknya. Nah, tinggal Bapak Ibu berpikir realistis 20%, apes-apesnya saya nahan setahun, nah itu istilahnya worth it nggak bagi Bapak Ibu gitu loh. Intinya saya selalu menyerahkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bilang, wah itu nggak worth it kalau 20% setahun, saya pinginnya 20% dalam tempo seminggu, ya jangan pilih Telkom, itu aja kalau saya. Berpikiran sederhana. Ini saham jelas-jelas blue chip, telekomunikasi nomor 1. Nah, yang Pak Ari buat targetnya 3.800, nah itu bisa dijadikan termasuk dijadikan resist di sini. Kenapa resist? Karena dia dulu jadi support ini. Nah, itu makanya Pak Ari buat 3.800 itu wajar karena memang resistnya sampai segitu dan itu juga harga di bulan Maret ini. Di bulan awal pandemi itu di 3.800. Nah, makanya saya bertahap cara berpikirnya. Bisa nanti tembus bisa bertahan di 3.500, terus nanti bisa sampai ke 3.800 terus kuat, baru Bapak Ibu bisa berpikir bahwa harga ini akan bisa ke 4.500. Begitu cara berpikirnya. Jangan langsung nembak 4.500, itu yang kadang-kadang saya jadi aneh cara trading sahamnya, langsung nembak 4.500, tanyanya kapan bisa besok atau lusa itu loh. Bukan begitu caranya. Makanya saya selalu bilang, mari berpikir realistis, 20% itu kalau setahun worth it nggak bagi Bapak Ibu. Ini saham untuk Telkom ya, yang kemarin fenomenal, break-nya cukup tinggi sampai hampir 1 triliun lebih, asing juga masuk banyak. Nah, ini yang kemarin, ini penjelasan saya tadi. Nah, ini selanjutnya yang Astra juga masuk Pak Ari, cuma Pak Ari dari investasi semua membatasi sampai 6.050. Oke. Astra itu sampai sekarang, kemarin break ya, sampai lebih 6.000. Pertama memang dia resistnya di 6.000 ini. Ini kan resist 6.000. Seandainya, ini makanya kita berpikirnya bertahap, seandainya Astra itu kuat di 6.000, maka resist berikutnya itu adalah di 6.250 yang ini, karena pernah jadi support. Ini jadi, selama kalau support itu ditembus, ketika harga saham itu balik, maka support itu akan menjadi resist. Begitu juga sebaliknya. Nah, makanya seandainya, ini makanya cara berpikirnya, seandainya Astra itu kuat di 6.000, Bapak Ibu naikkan lagi nanti targetnya di resist 6.250. Kalau kuat, nah baru bisa berpikir ke 7.500 berdasarkan pola ini. Karena dia tembus 6.250. Karena sesuai dengan pola uptrend kanalnya, itu yang targetnya bisa sampai 7.500. Nah, ini untuk Astra 2. Kemarin juga tembus 6.000, sekarang masih bertahan di atas 6.000. Jadi silakan nanti kalau walaupun sudah di target investasi sudah lewat, tapi kalau menurut chart dia masih bisa ke 6.250. Seandainya lewat 6.500 bisa bertahan di atas 6.250, baru bisa berpikir ke 7.500. Nah, itu caranya. Ini ya, sudah kita tadi udah bahas 7.500. Nah, berikutnya ini yang saham yang belum bergerak. Memang kalau berdasarkan chart, itu saham ini hanya cuma mondar-mandir di 9.600. Ini supportnya 9.600. Ini resistnya 10.600. Ya, cuma memang mondar-mandir di situ aja. Tapi kalau Bapak Ibu, ya ini memang juga tidak, sini sebenarnya sudah duluan Windows dressing. Kalau saya tanya kemarin juga beberapa ada nanya Unilever, kenapa enggak? Karena mereka sudah duluan naik di bulan Mei. Dia di bulan Mei, mereka ini sudah kembali ke harga awal yang bulan Januari. Jadi saham lain belum balik, istilahnya saham-saham sektor lain belum balik, mereka sudah duluan gitu loh. Jadi kalau ditanya apakah mereka tidak ikut window dressing, mereka sudah window dressing cuma bulannya di bulan Mei. Kalau sekarang mereka cenderung sideways. Tinggal Bapak Ibu, yaitu tadi balik lagi. Ya ini kalau beli sekarang misalnya 9.700, nanti mengharap dia dijual di 10.500, ya tinggal selisihnya Bapak Ibu
istilahnya puas enggak itu aja. Kalau ini kan ya 10% lah ini, kalau bisa istilahnya beli di bottom 9.600, jualnya di 10.600, ya paling cuma dapat 10%. Ya tinggal tergantung Bapak Ibu puas atau enggak. Ya ini memang kayaknya sebulan lah untuk waktunya bisa sampai itu. Jadi Bapak Ibu tinggal mengkalkulasi, nah, ini worth it enggak untuk ditunggu misalnya sebulan. Kalau Bapak Ibu beli 9.000, katakan 9.700, nanti dijual 10.600 gitu, 10.500 lah. Karena 600 kan puncaknya jarang sekali Bapak Ibu bisa tepat gitu loh. Nah ini kenapa di ICBP belum bergerak, ya memang begini bentuk chartnya. Nah kemudian, nah ini kan sideways. Nah ini kemudian ITMG yang termasuk fenomenal, kemarin sering ditanyakan. Jadi memang kalau kita lihat sekarang posisi saat ini itu posisi di resist 15.200 ini. Jadi memang dia istilahnya sekarang ya berusaha untuk tembus ke atas. Memang rawan. Artinya maksudnya gini, ya ini karena di sini kalau Bapak Ibu main higher itu ya siap-siap nanti kalau turun ya sampai bisa 13.550 ini support. Yang ini kan jadi kemarin jadi resist, akhirnya balik jadi support. Balikannya di sini. Tapi seandainya kuat di 15.200, saham ini bisa berpotensi ke 18.000. Cuma jangan ditanya bisa nggak ke 18.000, itu lain lagi. Saya cuma mengasih tahu ini resistnya sekarang, kalau kuat ke 18.000, kalau tidak kuat dia kembali ke 13.550 ini uji supportnya. Nah ini kalau posisi sekarang ITMG. Terus ini yang sudah kita buat pertama double bottom di 11.700, 13.500 jadi supportnya. Nah ini yang Bank Mandiri. Bank Mandiri juga masih beristilahnya masih kena resist yang 6.800 ini. Ini kemarin jadi support, sekarang jadi resist. Dan ini juga di harga, ini belum harga awalnya di sini. Nah ini makanya juga sekarang posisinya di resist. Seandainya kuat, baru kita bisa naikkan target berikutnya di resist 7.400. Tapi kan belum. Nah, tinggal Bapak Ibu cara nanggapinya mau gimana. Kalau memang yakin ini ikut nanti seperti bank lain, artinya bank lain itu Bank BRI, Bank BCA kan sudah kembali ke harga Maret. Harga Maretnya itu di sini. Jadi kalau Bapak Ibu percaya ini akan mengikuti BRI sama BCA, ya silakan beli karena upside-nya dari 6.800 sampai 7.400 itulah kira-kira kenaikannya kalau untuk Mandiri sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu yakin, silakan ini untuk. Tapi posisi sekarang itu di resist 6.800 untuk Mandiri. Terus, nah ini kan sudah saya beri keterangan, nanti tinggal Bapak Ibu baca kembali. Nah, ini Excel yang juga kemarin fenomenal, cuma tadi kayaknya saya lihat koreksi ya. Nah, kalau selama Excel itu bisa bertahan di atas 2.600, maka ada target dari pola yang namanya ini polanya namanya inverted head and shoulder. Jadi shoulder itu bahu, kepala, bahu, nanti ya bisa di googling maksudnya. Nah, pola ini karena dia tembus kemarin kuat di atas 2.600, maka targetnya bisa sampai 3.300. Tapi sebelum sampai ke situ ada resist 2.975. Tadi kena kalau nggak salah ya. Tadi atau kemarin, pokoknya ini karena saya buatnya ini hari penutupan hari Rabu, penutupan hari Selasa, hari Rabu saya beri, jadi kemungkinan ini berubah. Jadi kalau nggak seingat saya ini sudah sampai 2.900 berapa, dan itu sudah di area resist, bahwa tadi dia koreksi itu wajar. Tapi kalau Bapak Ibu percaya, sekali lagi, selama dia di atas 3.000, dia di atas 2.600, inilah targetnya 3.300. Ya gitu cara berpikirnya. Tapi dengan catatan bisa dulu lewat yang resist ini 3.000. Jadi silakan pasang target mau tadi 3.000 ini bisa, atau nanti kalau Bapak Ibu yakin bisa sampai melewati sampai target yang pola ini. Nah ini harga awalnya benar, harga awalnya 2020 itu 3.300. 3.300
di atas 3.000, nah, benar. Excel kemarin ya. Nah, ini yang BNI. Nah, ini yang seperti saya bilang, BNI ini resist kuatnya ya ini 6.000, wah tabrakan dia. Di 6.800 ini. Ini kenapa? Ya itu tadi seperti saya selalu bilang, karena ini jadi support itu kalau dia disentuh mantul, disentuh mantul, disentuh mantul, disentuh mantul. Ini mantul kan di bulan di bulan Maret kemarin, mantul terus baru terjun. Nah, ini kalau dia sempat bolak-balik jadi support begini, otomatis dia akan menjadi resist kuat. Makanya kemarin sampai saat ini pun BNI itu masih sulit untuk 6.900, di atas 6.900. Dan itu juga sudah kembali ke harga bulan Maret. Nah, makanya saya bilang tadi BCA, BRI, BNI itu sudah kembali di harga bulan Maret, tapi Mandiri belum. Mandiri itu harga kembali di bulan Maretnya 7.400. Jadi kalau beberapa memang analisis selalu memilih Mandiri karena upside-nya untuk ke bulan Maret itu ada sekitar Rp600 itu jadinya. Itu kenapa berapa analisis merekomendasikan Mandiri karena upside-nya ke bulan untuk mengejar bulan Maret ada. Nah, seandainya nanti BNI bisa tembus artinya bisa bertahan di atas 6.900 di atas ya katakan 7.000 lah, bisa bermain di 7.000, Bapak Ibu bisa membuat targetnya di 8.000 sekaligus ini harga di awal tahun. Jadi caranya kita harus lihat dulu, makanya berpikirnya step by step. Lihat dulu di bulan Maret dia kuat, baru nanti berpikir ke kejar dia di bulan awal tahun, karena awal tahunnya di 8.000. Jadi di situ Bapak Ibu bisa lihat nanti. Ini kan di 8.000 sekaligus merupakan harga awal tahun 2020. Nah, itu nanti jadi target baru seandainya kuat di atas 6.800. Tapi sampai sekarang kan belum. Itu loh. Intinya posisi BNI itu ada di resist gitu loh. Jadi masih membutuhkan tenaga untuk mendobrak ke atas. Nah, ini Adaro sama seperti, tapi dia sudah duluan terbang maksudnya, hampir sama seperti tadi si IKMG, karena ini tadi polanya, ini kan sekalian belajar, saya kasih tahu pola ya, Bapak Ibu nanti silakan googling kalau nggak bisa nanya. Jadi ini polanya adalah cup handle, cup cangkir, ini cupnya, yang ini cupnya, ini handle-nya, pegangannya, kupingnya. Nah, biasanya targetnya itu sebesar cupnya. Cupnya itu ya ini. Nah, makanya selama dia kuat di 6.200, ya tapi ini sudah kuat, udah jauh, maka potensinya bisa sampai 1.800 ini, 1.750 ya, segitulah. Jadi kenaikannya, seandainya kemarin beli di 1.200 break resistnya, maka memang potensinya sampai 4.000. Cuma kayaknya tadi koreksi besar-besar, bukan besar-besar, tapi sudah mulai koreksi. Nah, model sekalian tambahan support resist, model seperti ini seandainya mau pasang stop loss itu artinya selama harga itu tidak disentuh, Bapak Ibu hold gitu, keep. Nah, itu bisa yang di gap-nya ini loh. Saya lupa ini gap-nya berapa, tapi biasanya bisa jadi patokan 14.50 lah. Selama kuat di atas 14.50 ya Bapak Ibu keep, masih ada target ke 1.750. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah pegang 1.200, terus sudah posisi sekarang itu sudah untung 25%, nggak sampai sebulan Bapak Ibu mau lepas ya monggo. Makanya target orang itu bisa beda-beda kalau menurut saya. Makanya kadang-kadang ada yang puas 25, ada yang puas berapa, ya silahkan diatur sendiri. Saya hanya memberi ini loh, resist sekian, seandainya pola resistnya break, dari pola tersebut ada target sekian dari pola ini. Ini yang Adaro, ini 1.200, 1.800. Nah. Ini yang PTBA, yang kemarin juga break lumayan besar di 2.500. Ini karena ini sama polanya, pola cup and handle ini, sama seperti Adaro tadi. Makanya selama dia kuat di 2.500, targetnya bisa jadi 3.500 sekaligus kembali ke ini loh. Ini waktu dividen jumbo tahun lalu. Ini Pestapora orang yang pegang, tapi habis itu langsung drop banyak ya sesuai dengan dividennya, biasanya begitu. Nah sekarang
Nah ini, sekarang ini jadi resist yang 3.100 ini. Kan ya buktinya sampai sekarang belum kuat kan. Itulah namanya resist. Kalau resist nggak kuat ditembus ya turun. Maksudnya balik ke bawah. Balik ke bawah dia. Jadi reversal. Kembali ke bawah. Jadi ini makanya 3.100 ini, 3.086 ini jadi resist kan di sini. Tadi kan turun kan. Nah, ya memang begitu. Begitulah resist. Tapi kalau Bapak Ibu meyakini masih kuat, ya targetnya memang bisa sampai 3.500. Tapi selama ini nggak kuat, ya udah berarti sampai di sini dulu, gitu loh. Maksudnya sampai di resist ini dulu, nggak tahu dia berputar-putar berapa kali, bisa aja balik dulu ke 2.500, baru balik lagi ke 3.500. Jadi jangan dianggap garis lurus langsung ke 3.500 gitu loh, Bapak Ibu. Jadi tembus nih 2.500, lihat polanya bisa sampai 3.500. Tapi pola ini bukan langsung garis lurus 2.500 ke 3.500. Bisa saja tadi ini karena kebentur resist dulu, dia mundur dulu. Nah, mundur, baru mungkin nanti bisa break lagi kalau ada volume kuat untuk nembus 3.100. Nah, begitu cara permainannya kalau di resist. Ini kan benar kan 3.100. Nah, udah tembus 2.500. Jadi kalau misalnya ini, sama, ini ada gap-nya, gap saya lupa ini berapa, nanti Bapak Ibu bisa jadi pakai patokan ini, selama ini nggak ditembus, ya Bapak Ibu mau keep ini sampai ke harga 3.500, monggo, bisa. Itu namanya stop loss. Ini aneka tambang yang, ya ini saya dibuat hari Selasa penutupan Selasa, Rabu terbang, ya udah, harganya sampai 1.900 kan. Nah ini juga saya bilang, kembali lagi, ini beli di bulan November ini apalagi di sini ya, kalau digabungkan ini kan harganya udah hampir 150%. Ini Oktober loh ini. Ini Oktober, ini Desember. Ini 150% kalau digabungkan ini. Nah maksudnya ya, Mbok jangan ditanya lagi sudah sampai 1.700 atau 1.800 mau ditanya mau harganya berapa. Berarti Bapak Ibu nggak mau jual-jual gitu loh. Nah, kalau nggak mau jual-jual, pegang aja terus gitu. Ini kan sudah dikasih kesempatan 150% atau ini 49% hanya dalam tempo sebulan gitu. Ya wajar harusnya Bapak Ibu udah TP duluan, maksudnya udah take profit duluan, itu udah wajar lah. Saya hanya menargetkan 1.700 berdasarkan pola ini. Kemarin kan juga saya bilang waktu hari Kamis, Pak Hasan kan juga, Pak Hasan bisa nggak ini 1.700? Pak Hasan aja kan juga nggak bisa jawab. Ini Kamis di sini loh, hari Kamis itu masih di sini. Hitung aja 5 hari sebelumnya. Nah, ternyata bisa 1.700. Nah, udah dikasih cuan 49% andai kata bulan November di sini kan ya Mbok diterima gitu loh menurut saya. Gak usah lagi tanya ini bisa kemana, ke berapa itu loh. Jadi kadang-kadang saya juga, ya mohon maaf, ini sebenarnya realistis nggak pada ngambil targetnya itu loh. Jadi Bapak Ibu tolong belajar bikin target itu yang realistis, seperti Pak Hari bikin target itu kan juga nggak muluk-muluk itu loh. Jadi kalau bikin target realistis itu enak nanti Bapak Ibu ngikutinya, nggak berjual mimpi gitu loh. Nah itu koreksi dari saya itu. Antam, saya hanya sampai 1.700, bahwa harganya kemarin di 1.900 ya di luar prediksi saya kalau saya. Ini yang pegas, ini juga pegas kemarin sampai 1.850, saya lupa tadi berapa. Nah ini kena resistnya karena ini kemarin jadi support, ya resistnya sekarang 1.850. Seandainya kuat, ya bisa biddingnya 2.200. Tapi ingat ya, Bapak Ibu, ini kan harganya sudah dari 900 sampai ini kan, nah ini 900 sampai ke sini itu hampir 200%, hampir naik 100% loh. Jadi ya jangan terlalu ngoyo lagi untuk ke 2.200 karena ini kalau nggak salah di bulan Oktober deh ini. Oktober berapa? Saya nggak ada tanggalnya. Oh ini Oktober, benar kan? Oktober ke Desember ini dia sudah naik 200% ya. Tolong jangan ditanya lagi bisa nggak ke sini itu. Ya lihat dulu bahwa bisa ya nanti. Tapi maksudnya bahwa sampai ke sini itu sudah realistis untuk orang pada take profit gitu loh. Di 1.850. Terus nah ini harus kuat dulu ya. Ini Wood kenapa juga belum jalan? Ya kalau melihat ini tadi beberapa juga nanya, ya ini intinya Wood itu masih kena resist yang di sini
Di 650 sampai 620 yaitu area resistnya dia nggak istilahnya sampai sekarang belum bisa kuat. Jadi ya selama resist itu nggak bisa kuat ya dia akan bermain di sini. Kalau ya Bapak Ibu tahan nunggu, ini berarti kan sekitar di bawah 600 Bapak Ibu masuk, ya nunggu kuat sampai 760 kalau bisa tembus 650. Cuma ya ini kan Bapak Ibu harus lihat volume sahamnya ini tidak rata gitu loh. Ini kan rame nih di bulan Oktober, di bulan ini kan rame nih yang ini. Tapi kan di bulan-bulan sebelumnya ini cuma sepi gitu loh. Ya tolong Bapak Ibu nanti istilahnya jangan terlalu banyak duitnya di sini karena ini istilahnya nunggu bandar kan. Nggak volumenya itu nggak rata gitu loh. Nggak sewaktu-waktu main. Kalau pas main ya Bapak Ibu beruntung bisa dinaikkan. Tapi kalau pas dia sahamnya nanti volumenya kecil ya repot gitu loh. Saham ini bedanya di situ dengan yang tadi kayak BRI yang tiap hari rame. Ini belum tentu rame tiap hari. Yang Wood nih 760 620 sorry. Maaf, 620 sampai 650. Ini yang Bank Niaga juga ada di apa? Ya ini ya kemarin udah sempat mentok, bukan mentok, sudah kena kepentok resist yang 1170 ini. Makanya dia nggak tembus kan. Artinya karena nggak kuat dia balik gitu. Intinya kalau resist itu nggak bisa ditembus, dia balik arah. Nah, balik arah sampai segini. Nah, seandainya nanti Bapak Ibu mau masuk lagi ya, perhatikan supportnya yang ini. Ini kan jadi support 950 karena dia sempat jadi resist support lah. Ini kan support balik ke atas. Nah, diharapkan kayak gini 950, berarti diharapkan kalau ini nanti mantul ya bisa. Ini yang Bank Niaga. Yang untuk beberapa bank agak ketinggalan memang, tapi ini sudah kalau dibanding BRI BNI ini sudah lewat harga bulan awal loh ini Bapak Ibu. Sudah duluan. Jadi harusnya sih kalau ngekor bank lain BC aja belum lewat awal tahun. Nah, ini kok sudah istilahnya udah mendahului. Rasanya kemungkinan saya lebih cenderung ini nanti dia akan datar sideways dulu karena BCA-nya belum tembus kembali ke harga awal ini sudah. Ini yang DNA ini support kuatnya 950. Ini yang Java kemarin juga. Nah ini sama konsepnya sama, kalau resist seperti ini selama dia masih belum kuat di 1530 ya cenderung balik. Kalau kuat makanya biasanya begini, kalau biasanya saya melihat itu kalau kasih 3 hari. 3 hari dia kuat di atas resist ini, harga itu cenderung naik ke atas. Tapi kalau 3 hari ya hasilnya balik lagi ke bawah ya berarti memang resistnya belum kuat, itu aja. Memang saya biasanya kasih waktu 3 hari. Nggak langsung istilahnya hajar kanan ini pasti naik gitu loh. Tapi kalau naik memang targetnya Java itu bisa 1800, walaupun saya lupa sekarang Pak Ari itu sudah kayaknya cuma sampai 1030 ya. 1000 iya. 1030. Silakan kata sudah lewat, tapi kalau menurut chat masih bisa, seandainya kuat bisa ke 1800. Dengan catatan kuat dulu ya 1500-nya. Nah ini. Terus ini Bang Bukopin yang termasuk sering dibahas. Ya kalau menurut polanya memang bisa sampai 490. Tadi 400 ya. Ini yang benar kan resistnya. Makanya tadi saya bilang ini lagi saya tulis, ternyata tadi hari ini sudah tembus 400. Ya silakan. Kalau udah tembus 400, targetnya di sekitar 400, ini berapa? 480 lah. 480, 490 lah ini. Pola ini namanya pola inverted hand shoulder tadi saya bilang. Yang bahu, kepala, tapi dibalik. Nah, targetnya kalau melihat pakai head-nya, kepalanya, ya ini. Tarik ini ke sini, dia tembus kemarin 300, makanya saya pada nanya kemarin juga, kalau 300, target berikutnya 400. Kuat 400 ya mungkin bisa 500, tapi ya ini kalau menurut pola ini ya bisa 490 lah. Seperti itu caranya step by step-nya. Jadi kalau hari ini, besok
ya bukan besok sih. Intinya kuat nggak 400, kalau nggak kuat nggak bisa lagi besok bertahan di 400, ya 400 itu jadi resist itu aja. Harusnya memang take profit sedikit lah di sini karena memang baru hari ini ditembus itu loh. Karena baru hari ini ditembus. Karena saya bilang tadi biasanya saya ngasih waktu 3 hari, kalau 3 hari kuat di atas, nah kayak gini 3 hari kuat baru bisa dianggap tembus resist. Ini untuk BBKB bisa 500, cuma sementara resist 400. Nah, tadi 400 sudah. Ya, kita lihat ke depan bisa kuat atau enggak. Ini Soci, ya ini saya buat ini sudah terbang tuh ini. Hari Selasa saya buat, Rabunya terbang ya. Saya lupa harganya berapa, tapi intinya ini 300 lah, mendekati 300. Padahal waktu Pak Ari buat itu sebenarnya ini di polanya ini pola cup and handle bisa sampai 150. Maksudnya resistnya 150, kalau tembus bisa 250. Udah lumayan kan, 57% dari 150. Cuma kemarin sampai 300 ya, syukurlah kalau bisa sampai nanti berapa saya lupa tadi, saya nggak mengikuti socinya. Cuma seandainya Bapak Ibu pegang ya lihat aja kuat nggak sampai 300, maksudnya tembus nggak 300 ini. Karena resistnya ini berikutnya ya memang 300 karena polanya kan kemarin sudah lebih dari 200, sudah tembus 260. Saya lihat saya lupa 300 ini. Ini yang ISP saya tak tahu belum udah jalan atau belum, tapi intinya kalau ini di 180 sekarang maksudnya menghadapi resist 180, seandainya kuat ya baru berpikir 200. Kalau 200-nya kuat Bapak Ibu baru berpikir ke 230. Lihat dulu 180 bisa nggak ISP-nya tembus. Walaupun ini polanya bagus kayak gini, sama seperti saya bilang tadi, pola cup and handle. Tapi saya nggak mau berpikir cup and handle dulu, saya lebih berpikir karena ini biasanya 100, 180 ya 200 dulu, habis itu 230. Nanti kalau tembus berapa ya ini memang lumayan banyak, bisa sampai 83, 100, sampai 280 bisa ini seandainya. Tapi kita berpikir sampai ini dulu tembus nggak, baru nanti berpikir 280. Karena ini polanya memang cup and handle. Ini yang ISCP. Terus nah, 180, 200. Ini base. Jadi masih dari kemarin saya perhatikan memang masih kesulitan, masih bermain di area resist 190 215 ini. Jadi ya tinggal Bapak Ibu lihat, kalau nggak kuat 215 ya paling nanti mondar-mandir 190. Sekali kuat ya berarti bisa Bapak Ibu bisa pasang target ke 280 ini. Resist berikutnya di 280. Cuma saya tadi belum perhatiin base-nya udah tembus nggak, udah balik nggak ke harga 200. Apalagi kalau bisa 216, nah itu bagus lagi, di atas 216. Cuma sampai sekarang yang saya perhatikan ya memang hanya 190, 215. Belum bisa nembus ini area resist yang ini. Nih, tinggal nanti 190, 214 tuh. Ini Kija juga saya lihat, saya belum baca, tapi intinya area resistnya gap down ini 2 biji ini, 242 sama 226. Ya kalau kan sampai sekarang belum bisa 242. Ya berarti kemungkinan mainnya di 226. Kalau nanti tembus ya 226 sampai 242, sampai dilihat itu dulu. Tapi sampai sekarang kan sampai hari kemarin itu 226 ini pun susah sekali untuk bertahan di atas, maksudnya bertahan lama gitu. Cuma ini kan ekornya doang yang kuat ke atas, tapi closingnya selalu di bawah 226 ini. Jadi kalau apa ya ini Kija. Terus ini saya bilang 242, ini deal juga masih kesulitan di 230 sampai 212 ini. Ini kan area resist yang dua ini masih kesulitan. Seandainya nanti tembus, Bapak Ibu bisa bidik di resist berikutnya 261 karena ini pernah jadi support dan jadi resist ini. Dan juga ini gap down ini. Ada gap down jadi bisa nembak 260. Tapi untuk sementara masih 212 sampai 230. Ini sudah saya tulis keterangannya. Ini untuk Elsa. Elsa juga sudah sangat banyak sih sebenarnya naiknya. Cuma apakah, nah ini pertanyaannya apakah bisa kuat nggak ke 400. Nah ini
Ya, saya nggak tahu. Cuma memang ya kalau menurut saya sih nggak worth it lagi megang Elsa dengan hanya 370 ke atas 400 tuh 300, tapi 70 ke sampai 40 tuh udah di tengah-tengah ini loh. Udah kalau Bapak Ibu ngikuti saham Investa dari awal, berarti ini kan sudah banyak sekali naik. 330 pun sudah untung banyak gitu loh. Cuma apakah bisa 400 ya ini tinggal dilihat aja. Resist berikutnya memang 400. Selama dia kuat di atas 330 ini. Seandainya nanti turun 330 ya monggo, kalau mau ngambil dengan catatan 330 Bapak Ibu bisa ngambil di yang di support ini sekalian nanti berharap bisa ke 400. Ini kan sering dia di 400. Tapi ini harganya sudah kembali loh ini ke awal 2020. Jadi sudah kembali duluan. Jadi menurut saya memang kalau ditanya untuk sampai akhir bulan ini ya rasanya kecil lah untuk sampai 400 karena dia sudah targetnya istilahnya year to date-nya aja sudah balik ke harga awal tahun gitu. Ini yang saya tulis udah. Ini yang CTRA saham tambahannya kalau nggak salah Pak Ari bilang. Nah ini juga masih berkutat. Saya lupa tadi berapa, tapi intinya supportnya itu di 870, resistnya itu ada di 976. Lumayan lebar kalau menurut saya 100 poin, 100 poin dibagi 870 ya 10% lebih lah. Lumayan ini. Jadi tinggal Bapak Ibu atur, selama kuat dia di atas 870, Bapak Ibu pegang, monggo targetnya nanti 976 ini, 970 lah. Bisa Bapak Ibu jual. Ini CTRA. Nah, ini support, resist sudah. Nah, ini WG tadi kayaknya saham-saham konstruksi dan teman-temannya pada terbang. Ya tinggal Bapak Ibu lihat. Saya lupa, saya nggak bisa hafal semua. Nah, seandainya nanti harganya naik, Bapak Ibu tinggal lihat kuat nggak dia nembus resist berikutnya ya, 295, 296 atau 294 lah ini. Bapak Ibu udah bisa jual kalau di atas 290 lah. Di atas 290 nanti Bapak Ibu bisa pasang jual karena sudah dekat resist. Ya kan saya nggak duga bisa belum ke atasnya belum, tapi intinya nanti Bapak Ibu bisa jual 290. Seandainya seandainya kalau nggak salah naik ya. Nah, pokoknya Senin kalau bisa sampai 290 monggo. Itu sudah dekat resist, Bapak Ibu mau take profit udah lumayan. Ya lumayan banyak itu. Nah, ini. Nah, ini 296, support kuatnya di 226 ini. Kayaknya kemarin nggak tembus sih, berarti benar. 226. Nah, ini yang SMGR, Pak Ari juga bikin, targetnya sudah melebihi, ya benar. Tinggal Bapak Ibu lihat, kalau polanya ini pola ini double bottom, kalau melihat targetnya ini ya bisa sampai 13.200 sekaligus kembali ke ini bulan awal tahun ini. Awal tahun 13.200. Ini resist kuatnya di atas ini. Sekaligus targetnya pola ini. Tadi juga kayaknya naik juga. Nah, tinggal Bapak Ibu ya kalau Bapak Ibu ikuti yang Pak Ari itu nanti lumayan lah bisa sampai 20 hampir di atas 15% lah. Kalau dari awal tambahan itu kan 12.000 kalau nggak salah. 12.000. Nah, ini tapi ini resist kuatnya di 13.250. Itu. Ini SIM juga kemarin ini saham tambahan kan, saham bonus maksud yang Pak Ari. Saya lupa, udah sampai 441 atau belum. Tapi resistnya ya ini 440 ini kalau sudah sampai ini ya silakan Bapak Ibu take profit. Toh ini juga supportnya kuat di atas 370. Nah, ini tinggal kuat nggak sampai 440 itu aja kalau untuk SIM. Nah, udah. Sudah saya sampaikan semua pola support resistnya. Nanti kalau Bapak Ibu silahkan kontak Mas Rinaldi untuk minta PPT-nya.
untuk dipelajari. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, terima kasih Om Juli atas penyampaian materinya. Baik, ini ada pertanyaan yang pertama untuk kita bahas dulu yang di chat ya. dulu ya Om Juli. Dari Bu Bulis, mengapa Telkom lebih lambat dibanding saham telco seperti Indosat yang 2 kali auto reject atas dan Excel? Mohon pencerahannya. Ya, kemarin kan sudah dibahas di grup, ya intinya kapitalisasinya kan jauh. Telkom itu berapa, saya lupa kapitalisasinya, kan dia termasuk big cap nomor berapa, kalau dulu dia tuh nomor 1 malahan, sebelum dikudeta sama Astra sama BCA. Jadi istilahnya tuh penggorengan lah. Goreng Telkom itu untuk ARA itu saya yakin nggak cukup cuma 1 triliun. Tapi kalau untuk ISAT sama Excel, ISAT itu kecil. Paling rata-rata sehari itu kalau zaman kemarin-kemarin kan jarang sampai 100 miliar. Tapi kalau Telkom kan lebih. Makanya itu yang membuat saham itu juga susah. Telkom ya, maksud saya Telkom itu susah sekali untuk istilahnya menggoreng sampai arah 25% berarti kan. Berarti penggorengannya itu loh. Butuh panci menggoreng itu saya ya mungkin bisa 3 triliun untuk 1 hari transaksi kalau menurut saya. Dan juga ya saya nggak tahu ISAT kenapa sampai arah, tapi kalau apa kan jelas kalau disuruh nyaman pegangnya kan pegang Telkom, karena ini untung terus. Si ISAT ini kan nggak stabil labanya, masih lebih stabil Excel. Jadi ya seperti itulah kalau saya mau menjelaskan, yang intinya tergantung kapitalisasi lah. Semakin besar kapitalisasi, semakin susah untuk goreng sampai mau naik berapa, istilahnya mau naik di atas 10% aja pun susah kalau kapitalisasinya gede. Untuk Bu Lis, ya semoga bisa membantu Bu Lis. Ya, sama ini Mas Kak Jo, yang tadi dibilang apa titik resist gitu, misalnya taruhlah yang tadi baru aja ya naiknya Kija itu kan tadi dibilang titik resistnya di 240. Tapi tadi kan sempat tembus sampai ke 248 atau malah lebih gitu. Itu sudah dianggap tembus atau kita menganggap angka tembusnya itu pada akhir penutupan? Ya, makanya tadi seperti saya bilang awal, biasanya saya ngasih waktu 3 hari, Bu. Karena bisa jadi hari pertama itu cuma istilahnya tes water dulu gitu loh. Tes ombak. Jadi belum tentu langsung tembus. Makanya beberapa saham kan juga kayak ISG kemarin 6.000 nggak kuat, turun dulu toh, tapi habis itu bisa balik lagi. Nah, makanya saran saya sebenarnya modal-modal seperti itu, kalau Bapak Ibu pegang barang dari bawah, kalau sudah sampai di resist itu dijual juga nggak apa-apa. Terus nanti kalau dia naik lagi Bapak Ibu masuk pun sebenarnya kan nggak rugi. Maksudnya nggak rugi banyak karena Bapak Ibu kan sudah pegang dari bawah. Beda dengan yang belum pernah pegang gitu. Misalnya kayak Kija pegang dari 200 sampai 240. Tadi sampai 240 katakan dijual. Terus nanti pun masuk di 250 tapi kan sudah pernah pegang 220 itu. Sudah nikmati untungnya itu loh maksud saya. Jadi karena kita ya, tapi suka nyesek juga sih. Lah ya memang itu maksud saya. Maksud saya itu seperti itu, Bu. Jadi kita tuh kan nggak bisa, kita bukan ilmu pasti bahwa tembus resist seperti ini terus dia naik. Nah, kalau seperti itu caranya ya semua nanti jadi trading saham semua, nggak ada yang mau kerja yang lain. Nah, udah ilmu pasti berarti kan bukan seperti itu mekanisme kerjanya. Makanya saya selalu bilang kalau Bapak Ibu memang dari bawah pegang, pasti resist dijual tuh nggak masalah. Udah pernah pegang, bahwa nanti masuknya agak lebih tinggi, tapi dengan yakin akan naik lagi kan nggak nyesek gitu loh, timbang balik lagi ya jauh ke bawah itu loh maksud saya. Seperti Pak Ari bilang kemarin itu loh, jauh lebih nyesek lupa jual di atas terus tiba-tiba turun lebih daripada harga modal itu loh Bu, kalau saya itu loh. Oh ya, siap, udah tahu Pak. Nah. Ini ya, terima kasih. Sudah ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Lis dan Om Jo. Selanjutnya dari Pak Punai. Pak Punai ini sore Mas Jo untuk memakai aplikasi
Untuk memakai aplikasi apa untuk garis dan chart yang bisa dipakai, yang biasa dipakai? Ini Aplikasinya apa Om? Chart Nexus, Pak Punai, ya apa ya yang gratisan lah. Artinya ini juga bisa dipakai untuk pas offline lah. Yang trading view ada, tapi itu harus online. Kalau saya, jadi kalau misalnya pas internet mati mau nyoba-nyoba apa kan masih bisa pakai Chart Nexus itu. Kalau ditanya lengkapnya trading view itu lebih lengkap panjang. Terima kasih. Lebih lengkap. Udah. Gimana Pak Punai? Udah. Oh iya. Ya. Pak Punai? Oke. Pak Joko. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Pak Joko Subandrio. Pak Jo, window dressing sampai akhir Desember. Setelah masuk Januari 2021, apakah saham akan mulai turun? Terima kasih. Teorinya begini, biasanya kan habis dari Windows dressing itu saya tunjukkan dulu aja di nah ini yang di ISG-nya ya. Untuk seperti Pak Bandio. Ini memang cenderung beberapa tahun belakang ini memang puncaknya itu di bulan ini Februari ya. 2019 itu Februari. Ini juga yang 2020 juga di Februari puncaknya. Maret, Februari terus turun. Puncak kan ini turun terus. Ya untuk sekarang seperti itu antara bulan Januari sampai Februari untuk sementara. Makanya saya bilang ini kan jadi resist kuat. Ini kan jadi resist kuat. Seandainya nanti resist ini bisa tembus, artinya IHSG pada tahun ini bisa tembus 6.150, ya kita bisa berharap ke atas gitu Pak Joko. Jadi untuk sementara memang ya seperti itu. Beberapa tahun terakhir selalu cenderung di bulan, kalau nggak bulan Januari, Februari, puncaknya habis turun. Seperti itu. Baru bottomnya memang masih bisa kita ikuti. Bottom itu kalau nggak di bulan ini Juli, Agustus, pokoknya antara Juli sampai Oktober bisa. Ini kan juga di sini Juli, kita lihat di sini, walaupun ini bulan Maret karena terjunnya terlalu banyak. Ini kan juga di sini Juli. Ini 2018, ini 2019. Ini kan Maret juga turun. Ya seperti itulah untuk sementara polanya Pak Joko. Ya. Jadi kalau udah masuk Januari kita harus milih-milih untuk menjual yang sudah naik tinggi ya Pak ya. Nah makanya saya bilang target orang kan beda-beda Pak Joko. Makanya saya bilang kalau sudah puas ya ayolah direalisasikan. Nanti seperti saham itu nggak garis, walaupun saham ini naik tapi kan nggak garis lurus, ada ombaknya itu. Nah makanya saya bilang transaksi saham itu sebenarnya relatif gampang kalau melihat polanya. Artinya Bapak Ibu beli nanti ya kasarnya lah bulan Oktober seperti ini, Juli Agustus ini kayak gini, ini Juli Agustus di sini Bapak Ibu beli terus pegang, Oktober di sini juga pegang nanti sampai Januari kan bisa. Artinya nanti Bapak Ibu bulan Februari atau apa sampai nunggu Oktober mau jalan-jalan kemana nanti baru masuk pasar lagi bisa gitu loh Pak. Cuma kan kadang-kadang ya gatal orang nggak transaksi gitu loh. Jeleknya kan di situ. Iya. Terima kasih Pak Jir. Iya. Ya, terima kasih Om Su dan terima kasih Pak Joko. Selanjutnya Pak Eko Stijono, mohon pencerahan untuk INDF. Apa kinerjanya kurang baik seperti itu? Terima kasih. Sama Pak. Oh, sama seperti apa ya? Sama seperti penjelasan saya tadi. Saya bukan bilang kurang baik. Kayak Indofood, tapi dia sudah duluan naik gitu loh. Biar saya tunjukkan. Nah. Dia sudah naik duluan. Ini loh. Sudah naik di bulan, ini kan April. Bulan Maret. Yang bulan Februarinya di sini.
yang harga awal tahun dia sudah kembali di sini loh. Sudah duluan kalau menurut saya. Jadi ya kalau ditanya tidak window dressing sama kayak Unilever, ICBP sama yang 4 lah. Unilever, Kalbe Farma, Indofood, INDF, ICBP itu sudah duluan naik. Menurut saya itu sudah duluan naik. Jadi ini malah sudah lebih dari bulan, balik kembali bulan ini kan, bulan Januarinya tahun lalu yang ini. Nah, Januarinya sini sudah kembali dia. Makanya saya bilang ini sebenarnya sudah Windows dressing duluan di bulan September. Itu loh menurut perhitungan saya seperti itu. Makanya bukan tidak Windows dressing, sudah duluan kalau saya. Bukan tidak ikut tapi sudah duluan gitu loh. Kalau masalah kinerja biasanya Indofood Indofood itu sering jadi bumpernya grupnya Indofood, artinya utangnya sering diambil Indofood, terus hasil utang dikasih ke ICBP, makanya ICBP selalu bagus. Kalau biasanya seperti itu, Indofood yang jadi bumper. Begitu Pak Eko. Ya, selanjutnya. Terima kasih Om. Selanjutnya dengan Bu Kori, Mas Jo, bagaimana dengan target Medco? Medco. Nah, Medco. Kamu mengucapkan 1 kan, kurang 1, 3/9 kan? Dari mana 1 itu? Jadi tahu apa yang kamu pikirkan? Kurang, Miss. Oh, dikurangi karena di depan tadi dikurangi kamu kira. Medco itu ya kalau kuat sekarang udah diupdate belum ya? 17 udah berarti ya. Nah, kalau kuat di atas 700 ini kan resist. Karena pernah jadi resist di sini. Ya, kalau kuat di atas 700 ya targetnya ini 700 lah untuk sementara hari ini 700 dulu Bu. Inang Kori ini karena saya lihat resistnya di sini. Saya lihat masih di sini ya. Kalau mau dibuat area 700 sampai 745 itu mau dibuat jadi resist bisa. Seperti itu, Inang. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu Kori, Inang Kori. Selanjutnya, ini karena waktu terbatas, Om. Karena kita... terserah. Kita sampai ini ya, pertanyaan terakhir ya, Om ya. Udah cukup ya pertanyaan ya. Selanjutnya, Pak Yos Rizal Anwar. Untuk Pak Heri, bagaimana kalau daftar saham yang 25 saham estimate tanggal 30 Desember dan 15 Januari diperbaiki karena ternyata harga-harga yang sekarang sudah pada naik hampir semuanya. Ya Pak Hari untuk sementara ini sudah perjalanan karena ada urusan di luar kantor. Nanti akan dijawab Pak Hari melalui grup ya Pak Yos. Ya, sebentar saya bisa jawab. Maksudnya Pak Yos itu sebenarnya yang saya bikin itu yaitu karena banyak saham-saham yang sudah naik dari target Pak Ari. Makanya saya pakai pendekatan teknikal. Nah, pendekatan teknikal itu pakai support dan resist itu dan juga pola target pola. Di mana pola itu kalau ditembus akan menjadi ada suatu target baru. Nah, silakan istilahnya Pak Yos mau pakai yang tadi, artinya saya kan sudah bikin step by step resistnya berapa. Nah, itu bisa dijadikan target berdasarkan teknikal. Kalau Pak Ari itu pakai resistnya fundamental. Monggo dipakai yang mana. Selama itu menguntungkan kan ya nggak masalah. Karena chart itu juga akan selalu berdasarkan fundamental. Kalau fundamentalnya bagus, chart itu akan mengikuti. Menurut saya seperti itu. Makanya ini alternatif. Karena tadi sudah pada naik, sudah banyak yang naik. Silakan kalau masih ada yang tadi yang berdasarkan penjelasan saya di chart itu apakah masih ada upside-nya gede atau enggak, silakan dipakai. Gitu aja Pak Yos. Oke, terima kasih banyak, Juli.
Ya, terima kasih Pak Yos dan Om Jo. Selanjutnya Pak Cipto, untuk nanti untuk rekamannya bisa Pak, kita akan sampaikan besok ya Pak, besok paling lambat besok jam 4 sore. Selanjutnya Pak Erwan, Pak Jo, idealnya portofolio kita pegang berapa saham ya Pak, supaya efektif kontrol pergerakannya. Ya. Jadi komposisi portofolio. Nah, kalau ini sebenarnya tergantung kembali lagi ke orang. Jadi ini kan seperti kalau kita anggap portofolio kita itu karyawan, nah kita buka toko kelontong lah, macam-macam kan jualan kita, macam-macam gitu loh. Ada Mandiri, BNI, Astra, PTBA atau apa, itu kan termasuk namanya karyawan kita atau barang dagangan kita. Kita kalau hanya sanggup mengawasi 5 item, ya jangan dipaksa 7 gitu loh. Terkadang kan yang salahnya itu ya itu tadi, jadi kayak supermarket, banyak semua mau dicicipi satu-satu istilahnya. Jadi ini beda, kita fokus. Makanya saya selalu bilang, kalau memang mampunya baru 7, ya jangan ngotot 10, 7 aja diawasi. Nanti maksudnya pegang 7, Pak Erwan buat cadangannya katakan 5. Artinya ini 7 yang Bapak pegang ini, istilahnya Bapak review tiap hari. Kalau ada yang nggak naik-naik, ya tinggal ganti yang dengan 7 cadangannya itu. Salah satu cadangan yang mana. Biasanya saya seperti itu. Jadi jangan 14-nya sekaligus. Kalau saya memang 7 itu cadangan sewaktu-waktu untuk menggantikan yang ini. Seperti dagang toko lah gitu kalau menurut saya. Seperti itu. Jadi jangan memaksa untuk banyak. Lebih baik fokus kalau saya. Begitu Pak Erwan. Terima kasih Pak Jo. Ya, terima kasih Pak Erwan dan Pak Jo. Selanjutnya Pak Bambang. Oh, ini sudah dijawab, sudah dijawab Pak Cahyo, cuman Om Jo butuh penjawaban dari Om Jo juga ya. Fenomena WD ini apa hanya terjadi di Indonesia? Udah bisa saya baca. Enggak, hampir sama seperti Mas Tay, semua kok, semua bursa. Jadi namanya window dressing atau Santa Claus rally seperti tulisan book list. Nah, habis itu nanti January effect. Ya habis itu ya fenomenanya namanya January effect. Habis itu nanti masuk bulan Mei itu ya sell May and go away. Ya udah cuma itu aja. Hampir sama. Hampir di seluruh dunia hampir sama seperti ini. Nah, ini kan balik lagi ke Pak Erwan tadi ya, ini. Amin. Lah ya sama seperti jawaban saya tadi. Memang Unilever sama Indofood itu sudah duluan naik, itu aja masalahnya. Bahwa Bapak mau megang, ya seperti saya bilang kemarin, yang apa itu, 7.500 yang untuk si Unilever kan sekarang, apa tadi udah tembus ya? Tadi sudah agak tembus ke bawah, tapi saya lupa apakah tembusnya jauh gitu loh. Nah itu aja resistnya, supportnya 7.500, kalau nanti dijual, kalau nggak salah berapa, 8.000 berapa itu saya lihat. Kemarin kan Pak Erwan nanya. Intinya gitu loh, jadi ya kalau seperti Pak Ari bilang, kalau mencari sahamnya yang year to date, mengejar year to date, semua sektor tadi yang kalbe konsumer itu sudah duluan, kecuali rokok. Cuma rokok kan sentimennya lain nih. Rokok kan sentimennya selalu cukai. Jadi nggak bisa ngikuti ini. Tapi mereka juga bulan April Mei itu juga duluan terbang loh, itu sudah sampai balik loh. Kalau Pak Erwan lihat, itu juga ada kembali bahwa habis itu ada pengumuman kenaikan cukai di bulan kemarin, di bulan November membuat terjun bebas, itu lain cerita. Tapi mereka juga sudah duluan naik, itu loh. Konsumer sudah duluan naik. Itu kalau menurut saya. Itu Pak Erwan, udah cukup jelas? Jelas. Terima kasih Pak Jo. Oh ya. Terima kasih Pak Jo. Ini Pak Hari, monggo silakan Pak Hari pakai akun saya. Ya, nggak apa-apa. Saya monitor dari sambil on the way, mohon maaf. Jadi terima kasih sekali tadi Yuli mengulas beberapa saham tentang Investa 25 ya, 25 saham yang ada itu dari kacamata teknikal, walaupun saya membuat dengan fundamental dan prospek. Tapi itulah kalau bisa kita semua itu belajar dengan sisi fundamental, prospek, dan kita juga punya kemampuan membaca secara technical analisis, rasanya itu sudah 50% ya buat modal para teman-teman investor
yang 50% lagi 25% adalah manajemen keuangan, itu ahlinya Pak Gustaf itu. Silakan Pak Gustaf bisa sharing-sharing ya. Dan 25% psikologinya. Jadi investasi ini didukung oleh itu tadi, ya, kemampuan dan ada manajemen keuangannya, ada psikologinya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Dan ini menjadi kita sharing bersama, kita saling memperbaiki yang penting buat kita yang sudah baik ya. Kita sharing-sharing pada teman-teman yang lain, tetapi yang dalam tahap belajar inilah proses ya. Memang tujuan dari Investa ini bukan rekomendasinya misalnya ya, tapi pengennya adalah edukasi. Saya sering sampaikan, saya terutama ini dapat dikatakan saya memang senang ya memberikan pembelajaran gitu dan juga teman-teman mentor yang lain. Tetapi bisa jadi seperti guru kita belum tentu lebih, jika kita main sendiri kita belum tentu lebih baik dari para pemain sendiri gitu kan. Jadi ibarat pemain pelatih bola gitu bisa melatih gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya di dalam rekomendasi saya masih ada beberapa yang belepotan gitu ya. Saya pernah terkungkung di 1-2 saham ya, misalnya Poli gitu. Ya itu udah setahun hampir lebih itu Poli gitu ya. Terus gitu juga saya juga pernah terkungkung di sana. Jadi ada beberapa saham saya yang juga nyantol gitu ya. Jadi itulah satu ketidaksempurnaan semuanya. Bukan berarti saya ini terus ya. Ada beberapa saham saya yang juga nyantol di sana. Nah, yang menarik lagi tadi sedikit mungkin agak menyimpang ya. Saya melihat saham-saham Bakri ya, terutama tadi action gitu ya. Yang selain BRMS ya, saya ada Bumi, ada Energi gitu ya. Itulah saham-saham Bakri di mana saya nggak tahu sama karena ketidaktahuan dan saya sering terbentur-bentur gitu, maka saya memang kurang enjoy untuk merekomendasi saham-saham grup Bakri gitu ya. Jadi tapi kalau buat trading ya silahkanlah mencoba itu ya. Kalau melihat gelagatnya tapi belum tentu ya benar gitu. Kelihatannya sih mau di bawah 100 itu mengejar ya akhir tahun ya. Kemungkinan, tetapi bisa juga jadi jebakan. Itu yang susah untuk saham Bumi gitu. Tapi kita tonton aja lah ya. Tapi kalau BRMS kan ada beberapa dasar-dasarnya ya. Kinerjanya jauh lebih baik dibandingkan dengan Bumi sendiri yang masih minus itu. Nah seperti itu. Silakan Yudi, mungkin masih ada tambahan atau mungkin ada beberapa pertanyaan yang ditujukan ke saya. Saya siap, saya sambil jalan, nggak apa-apa. Terserah, monggo. Lanjut Yul. Atau mungkin ada pertanyaan lain. Silakan, kalau masih ada gimana, moderator? Ya silakan Bapak Ibu. Satu pertanyaan terakhir. Tapi bisa langsung saja, nggak usah lewat chat, bisa langsung saja. Silakan jika ada yang bertanya. Bapak Ibu. Mas Renaldi. Ya. Halo, selamat sore Mas Renaldi. Maaf tadi saya mau nanyakan cat yang digunakan Pak Ju itu apa namanya tadi ya? Lupa saya. Oh, Chart Nexus. Chart Nexus, Pak. Chart Nexus ya? Iya. Ya. Oke, terima kasih Pak Ju, Pak Re. Ya Pak, nanti saya kirim link downloadnya aja Pak, biar gampang. Ya, siap. Pak Punai ya Pak ya? Lukas Pak. Pak, sinten? Lukas Pak. Lukas. Oh iya Pak Lukas. Oh, siap Pak Lukas. Oke, Pak Lukas. Ya, makasih Mas Re. Ya, sami-sami Pak. Pak Ju, tanya Pak Ju. Ya, monggo Pak Eko. Cip Tawa. Pak Eko. Silakan Pak Cip duluan. Semarang, silakan Pak. Pertanyaan saya Pak, itu kan kalau dari prospek ke depan ini isunya itu ekspor batu bara ada kontrak ke Tiongkok itu mulai 2021 sampai 3 tahun ke depan. Lalu untuk melihat
chartnya itu nanti kalau misalnya kecenderungannya naik terus berarti akan ada repeat atau ulangan-ulangan dari break break resistant turun lagi, break resistant turun lagi. Di samping itu ya tentu saja permainan bandar juga. Kira-kira gimana Pak Ju pandangannya untuk ini? Ya itu kan seperti minggu lalu yang diterangkan sama Pak Hasan kan, itu bahwa sektor tambang, bahwa yang Australia karena perang dagang dengan maksudnya dengan Tiongkok memban batu baranya dari Australia sehingga Tiongkok mengambil dari Indonesia. Makanya ketika itu ya seperti yang chartnya yang PTBA atau si ITMG kan ketika itu diumumkan sekitar bulan November itu kan langsung terbang Pak ini sampai nah ya ini termasuk salah satu pengumuman karena ITMG itu termasuk yang pengekspor eksportir. Makanya terbang. Makanya saya bilang kembali lagi bisa aja seperti itu kembali ke chart. Ini kan kalau melihat harga sebelumnya ini sampai 50.000 loh ini Pak. Cuma saya tarikan garisnya memang nggak bisa. Nah makanya saya kembali lagi saya bilang di sini kalau memang resistnya kuat di 15.000 ya dia akan turun dulu mungkin 13.000 ya seperti Pak Cipto bilang mungkin mondar-mandir dulu habis itu baru nanti naik lagi ke 18.000. Ya intinya bukan garis lurus kalau saya bilang itu aja. Benar seperti Pak Cipto. Nah, cara pemikirannya Pak Cipto itu benar. Oh ya, terima kasih Mas Ju. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak Cipto, Om Ju. Baik, sepertinya sudah cukup ya Pak Hari, Om Ju. Iya, oke. Saya kira ya, Aldi, terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti bincang-bincang bersama mentor saat ini. Juli berkesempatan dan nanti sampai ketemu minggu depan. Dek Dwi Cahyo masih monitor? Ya, insya Allah Pak, insya Allah. Ya, monggo waktunya disesuaikan dengan Aldi ya. Samalah jam 3:30 gitu dari versinya Dek Cahyo. Sebelum nanti kita minggu depan bukannya sudah libur? Belum ya? Belum. Libur ya kan libur tanggal 24 sampai 27 kan? Oh, ya. Berarti benar Pak. 27 ya, benar. 28, 29, 30 masuk. Jadi masih ada kesempatan minggu depan ketemu bisa bincang-bincang sebelum itu. Terus baru tanggal 30 kita gabung ya, 30 sore lah gitu kita gabung bersama untuk sama-sama menutup perdagangan bursa di akhir tahun. Ya Bapak Ibu, jadi itulah satu layanan dari kami dengan kesepakatan dengan para mentor untuk bincang-bincang. Nah, namun demikian kami sangat terbuka, misalnya dari Bapak Ibu akan minta pembelajaran technical analysis ya, mulai dasar misalnya siapa yang mau ikut, silakan mendaftar ke Aldi. Jika ada 10 orang ya, 10 sampai 15 orang nanti Juli akan membimbing secara khusus tentang technical. Waktunya disesuaikan ya untuk teman-teman. Ini yang buat teman-teman semua yang ingin mendalami tentang technical ini ya. Tadi seperti Pak Lukas misalnya untuk chart nexus bagaimana mulai itu cara membacanya, cara narik garisnya. Juli bisa omong lancar sini tentu mungkin ada yang sudah paham, tapi mungkin juga masih ada yang bingung karena belum mengetahui dasar-dasarnya. Itu yang bisa kami lakukan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Juli, Dek Dwi Cahyo, Aldi ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Hari, Pak Juli, Pak Aldi. Terima kasih Pak Hari, Pak Jul, Pak Rinadi, terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Thank you Om Ju ya. Taklip yo, anu rapat meneh. Wih, rapat. Wah, oh iya. Thank you. Tayang kira apa tuh yo.